semuanya, apa kabar? Ayo, siapa di sini yang suka pelajaran matematika? Hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran matematika. Kira-kira kita akan belajar apa ya? Yuk kita simak konsep dasar matematika. Sebelum kita masuk ke materi kita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Krisya Gita Ginting dengan NPM 2503171 dari kelas 2B12 program studi PGSD dengan dosen pengampu Ibu Siti Zahara Harahap SPD. Di sini saya akan menyelesaikan tugas perkuliahan konsep dasar matematika dengan membahas materi pertidaksamaan linear. Oke, kita akan masuk mengenai pertidaksamaan linear. Kira-kira apa yaitu pertidaksamaan linear? Pertidaksamaan linear adalah kalimat yang mengandung tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Ada beberapa bentuk dari pertidaksamaan linear, seperti yang pertama, AX tambah B kurang dari C, AX tambah B lebih dari C, AX tambah B kurang dari sama dengan C, dan yang terakhir AX tambah B lebih dari sama dengan C. Dengan X sama dengan variabel, A koefisien, B dan C adalah konstanta. Agar lebih mudah untuk dipahami, berikut contohnya dalam bentuk garis bilangan. Pertidaksamaan dalam bentuk garis bilangan ada dia garis bilangan yang terbuka dan ada garis bilangan yang tertutup. Kalian dapat melihatnya pada gambar yang telah diberikan. Pertidaksamaan linear banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Pertidaksamaan linear dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Penyelesaian permasalahan dengan menggunakan pertidaksamaan linear dapat dilakukan dengan mengubah permasalahan tersebut ke dalam bentuk model matematika. Setelah terbentuk model matematika, kalian dapat menyelesaikan model matematika yang kalian buat untuk menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Berikut akan dijelaskan mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, kita akan membahas pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel atau disebut juga dengan SPTLSV adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat satu menggunakan tanda ketidaksamaan lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Langkah-langkah sistem pertidaksamaan linear satu variabel yaitu sebagai berikut. A. Sederhanakanlah terlebih dahulu operasi yang ada. Berlaku juga pada operasi bertanda kurung. B. Gabungkan suku yang mengandung variabel ke dalam satu ruas. C. Menambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. D. Mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. E. Mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tapi tanda ketidaksamaannya berubah, di mana yang pertama, lebih dari menjadi kurang dari dan sebaliknya. Yang kedua, kurang dari menjadi lebih dari dan sebaliknya. Selanjutnya, kita akan membahas penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Ada 3 cara penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. 1. Cara substitusi. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel dengan cara substitusi, hampir sama caranya seperti menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan cara substitusi. Untuk memahami hal tersebut, sekarang perhatikan pertidaksamaan 10 dikurang 3x lebih dari 2 dengan x variabel pada himpunan bilangan asli. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan tersebut, kita harus mensubstitusi x dengan sembarang bilangan asli. Bagaimana penyelesaiannya? Yuk kita simak. Contohnya yaitu, selesaikanlah pertidaksamaan linear satu variabel berikut dengan menggunakan sistem substitusi 10 dikurang 3x lebih dari 2. Maka kita ganti x terlebih dahulu dengan 1. Jadinya yaitu 10 dikurang 3 dikali 1 lebih dari 2. 7 lebih dari 2. Pernyataan ini adalah pernyataan benar. Kemudian x-nya kita ganti menjadi 2. Maka 10 dikurang 3 dikali 2 lebih dari 2. 4 lebih dari 2. Pernyataan ini juga benar. Kemudian kita akan masuk X sama dengan 3. Maka 10 dikurang 3 dikali 3 lebih dari 2. 1 lebih dari 2. Pernyataan ini salah. Ternyata untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2, pertidaksamaan 10 dikurang 3X lebih dari 2 menjadi kalimat yang benar. Jadi, himpunan penyelesaian dari 10 dikurang 3X lebih dari 2 adalah 1 dan 2.
2. Persamaan ekuivalen. Suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan ke dalam pertidaksamaan yang ekuivalen dengan cara sebagai berikut. A. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. B. Mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. C. Mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi tanda ketidaksamaan berubah, di mana lebih dari menjadi kurang dari menjadi lebih dari, kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Untuk memantapkan pemahaman kita tentang cara penyelesaian suatu pertidaksamaan linear satu variabel dengan persamaan ekuivalen, yuk simak contoh soal berikut. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3 buka kurung 2T dikurang 1 kurang dari sama dengan 2T tambah 9 jika peubah pada himpunan bilangan caca. Jawab penyelesaiannya yaitu 3 buka kurung 2T dikurang 1 kurang dari sama dengan 2T ditambah 9. Kita kalikan 6T dikurang 3 kurang dari sama dengan 2T ditambah 9. Kemudian kedua ruas kita tambah 3 menjadi 6T dikurang 3 ditambah 3 kurang dari sama dengan 2T ditambah 9 ditambah 3 menjadi hasilnya 6T kurang dari sama dengan 2T ditambah 12. 6T dikurang 2T kurang dari sama dengan 2T dikurang 2T ditambah 12 dikurangi dengan 2T. Kemudian 4T kurang dari sama dengan 12. Seperempat 4T kurang dari sama dengan seperempat 12 itu sama-sama dikali seperempat, menjadi hasilnya adalah T kurang dari sama dengan 3. Bagaimana? Mudah bukan? Cara di atas terlalu banyak menyita waktu dan terlalu panjang, maka ada alternatif yang boleh dibilang paling mudah, yakni dengan pindah ruas. 3. Pindah ruas. Untuk mengerjakan pertidaksamaan linear satu variabel, caranya sama seperti mengerjakan persamaan linear satu variabel dengan pindah ruas. Cara ini pada dasarnya sama seperti menyelesaikan pertidaksamaan dengan persamaan ekuivalen. Oke, kita langsung saja ke contoh soal agar kita lebih mudah memahaminya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 6 dikurang 2 buka kurung Y dikurang 3 tutup kurung kurang dari sama dengan 3 buka kurung 2Y dikurang 4 jika peubah pada himpunan bilangan cacah. Maka kita akan jawab 6 dikurang 2 buka kurung Y dikurang 3 kurang dari sama dengan 3 buka kurung 2Y dikurang 4. Maka kita akan kalikan. Hasilnya adalah 6 dikurang 2Y ditambah 6 kurang dari sama dengan 6Y dikurang 12. Kemudian kita satukan yang satu variabel, min 2Y dikurang 6Y kurang dari sama dengan min 12 dikurang 6 dikurang 6. Min 8Y kurang dari sama dengan min 24. Kemudian tandanya berubah menjadi Y lebih dari sama dengan min 24 dibagi min 8. Hasilnya Y lebih dari sama dengan 3. 2. Pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDV. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat dua buah variabel dengan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel berupa daerah penyelesaian. Dalam praktiknya, penyelesaian pertidaksamaan linear bisa berwujud daerah diarsir atau sebaliknya daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel yang berupa daerah bersih. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita bisa melakukan langkah-langkah seperti di bawah ini. 1. Ubahlah tanda ketidaksamaan dari pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, sehingga kita akan memperoleh persamaan linear dua variabel. 2. Gambar dari grafi atau garis dari persamaan linear dua variabel tadi. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari persamaan, ataupun dapat memakai dua titik sembarang yang dilewati oleh garis. Garis akan membagi dua bidang kartesius. 3. Lakukan uji titik yang tidak dilewati oleh garis atau substitusi nilai X dan Y titik ke pertidaksamaan. Apabila menghasilkan pernyataan yang benar, artinya daerah tersebut adalah penyelesaiannya. Tetapi, jika menghasilkan pernyataan salah, maka bagian lainnya lah yang merupakan penyelesaiannya. Contoh, sebuah gerobak hanya bisa membawa beban kurang dari 20 kg. Satu keranjang apel memiliki berat sebesar 4 kg dan satu keranjang mangga memiliki berat sebesar 1 kg. Berapa keranjang apel dan mangga yang dapat dibawa oleh satu buah gerobak?
Maka kita akan jawab, soal cerita di atas adalah salah satu dari bentuk pertidaksamaan. Mengapa demikian? Karena kata kunci dari bentuk pertidaksamaan adalah lebih dari atau kurang dari. Jika diubah ke dalam bentuk model matematika, soal cerita di atas akan menjadi 4x tambah y kurang dari 20. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan di atas. Langkah pertama, mencari nilai dari titik X saat Y sama dengan 0 dan sebaliknya. Terlebih dahulu, pertidaksamaan di atas kita ubah menjadi bentuk persamaan, yaitu 4X ditambah Y sama dengan 20. Saat Y sama dengan 0, maka 4X sama dengan 20, sehingga X-nya kita dapat adalah 5. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 20, sehingga diperoleh titik-titik 5,0 dan 0,20. Langkah kedua, menggambar grafik garis yang menghubungkan kedua titik. Berikut ini merupakan grafik garis yang menghubungkan titik 5,0 dan 0,20. Bisa kita lihat teman-teman, telah diberikan gambar grafik yaitu dengan titik 5,0 dan 0,20. Kita bisa memperhatikannya pada gambar yang telah diberikan. Langkah ketiga atau yang terakhir yaitu mengarsir daerah yang bersesuaian dengan tanda pertidaksamaan. Daerah di bawah garis adalah tanda untuk kurang dari dan daerah di atas adalah untuk tanda lebih dari. Daerah dari pertidaksamaan 4x tambah y kurang dari 20 adalah, yaitu gambarnya bisa kita lihat pada gambar yang telah diberikan. Demikianlah video mengenai pertidaksamaan